aku kembali dengan NASA yang beda. 2 kali aku ngetrik itu, yang ISA atau yang Volcom itu aku dapat best trick pakai trik itu. Trik yang aku bikin sendiri. Skate shop banyak, skateparknya ada, yang main juga tambah banyak. Anak-anak kecil-kecil sekarang juga banyak yang main. Masa, Halo, para TV. Apa kabar? iya, masih menikmati bermain skate. Lagi nyantai, have fun, main skate. Ini apa? Ada waktu luang? Habis ngajar, Oh. biasa tiap minggu pagi. Habis ngajar, setelah selesai ngajar, nyantai-nyantai main tipis-tipis. Kamu kan sempat menghilang ya? Iya, Benar kalau iya sempat menghilang. ya, kamu bisa ceritain kemana ya? Boleh, ayo dilanjut. Situ dulu yuk. Ayo. Ngadem. Memang kalau rutinitas ya ini apa sehari-hari kamu untuk ngajar? Kalau ngajar aku tiap minggu, Jumat sama Selasa ngajar skate. Kalau hari-hari aku kerja seperti biasanya. Kerja kayak biasanya gitu. Dulu kamu kenal kan ya juga ikut-ikut kompetisi. Untuk saat ini? Aku udah nggak pernah ikut kompetisi saat ini. Sekarang skate for fun aja. Nah, tuh kamu bisa sedikit kamu ceritain ketika terus kamu menghilang ya? Itu gimana itu? Oh, itu setelah cedera ligamen, jadi aku sempet nggak main skate. Ya sedikit ngawur itu agak karena stres, jadi aku tiap hari tuh kerjaannya cuman mabuk aja sampai suatu ketika itu aku mikir kayaknya ini nggak ada manfaatnya ya, mabuk itu nggak ada manfaatnya. Tahun 2018 aku bersih dari semua itu, udah nggak pakai narkoba, terus mulai lagi main skate, sering datang lagi ke skatepark, terus kepikiran untuk bikin skate school karena aku ngelihat banyak anak-anak kecil-kecil main, mereka sama orang tuanya main ya, orang tuanya nggak bisa ngajarin, cuman bisa nungguin aja mereka main tanpa protektor, yang aku ngelihatnya itu kayak bahaya banget kan, dan sering juga kejadian kayak patah tulang atau apa karena memang cara belajarnya salah. Nah dari situ aku kepikiran untuk bikin skate school atau les skateboard gitu. Buat kamu sendiri skate itu apa sih, San? Skate itu passion. Skate itu ya sudah kayak apa ya? Ini gairah hidup saya ini. Gitu. Sempat menghilang tapi aku balik lagi ke skateboard. Apa yang seberapa kamu rasain Isa, ketika mungkin kamu terpuruk ya? Gimana? Mungkin kamu mengalami sebuah keterpurukan. Iya sempat karena stres setelah cedera itu ya. Tapi saya alhamdulillah masih bisa mikir, nggak ada manfaatnya untuk merenungi yang kemarin-kemarin. Jadi ya bangkit lagi lah, skate lagi for fun, berkegiatan yang positif ya, itu aja. Bikin apa kayak gitu, pokoknya yang positif aja, berkreasi apa, bikin alat atau bikin apa gitu. Ketika kamu kembali lah, yang kamu rasain? Aku kembali dengan NASA yang beda. NASA yang beda itu yang kalau dulu yang negatif lah. Kalau sekarang saya sudah lebih fresh
lebih apa ya, lebih ngena lah kayak gitu, nggak ngawur. Nah, kamu sekarang paling nggak kan mengajar. Iya. Kamu menularkan ya Ngajarin apa yang saya bisa ke anak-anak. Itu gimana kamu ngerasainnya? Seneng aja bisa berbagi trik yang saya bisa, saya bagikan ke anak-anak sekarang. Itu ada berapa banyak Zah yang kamu ajarin? Yang aktif sekarang cuman ada 5, tapi kalau yang dulu-dulu ya sudah bergantian ya. Sudah ada yang jago, sudah ada yang bisa dapat trofi, bisa menang kompetisi kayak gitu. Ketika kamu punya seorang murid ya, dan bisa berprestasi, gimana perasaanmu? Ya seneng banget. Ada sebuah kebanggaan. Iya, ada sebuah kebanggaan. Seneng banget itu. Dan untuk era sekarang gimana peminat skate di era sekarang? Sekarang skateboard itu menurutku lebih disukain, lebih didukung ya. Kalau dulu kita main itu belum tentu orang tua kita mendukung, gitu kan. Kadang kayak gini, ketika kita main, awal-awal kita main, orang tua nggak dukung kan. Tapi ketika kita sudah dapat juara gitu sekali 2 kali, baru ortu dukung. Tapi kalau sekarang itu kayaknya orang-orang tua zaman sekarang lebih maju ya. Jadi nggak perlu ngelihat anaknya harus dapat juara dulu baru didukung. Sekarang itu dari nol aja anaknya ditanyain, "Dek, mau main skateboard nggak? Pengen main skateboard nggak?" Pengen. Mereka langsung dukung, langsung beliin perlengkapannya kayak gitu. Beda banget sama zaman dulu. Kalau sekarang itu orang-orang lebih mungkin karena dari media sosial ya, banyak karena ada media sosial, jadi skate ada di mana-mana, lebih menarik kayak gitu kan. Jadi lebih terbuka aja kayaknya orang tua sekarang. Menurutmu skate yang ada di Surabaya gimana? Skate yang di Surabaya menurutku jauh lebih berkembang sekarang. Skateparknya udah mulai lebih bagus, meskipun belum bagus banget, tapi masih banyak kota-kota yang lain yang belum punya skatepark. Surabaya alhamdulillah sudah ada skatepark, beberapa skatepark sudah ada. Skate shop juga sudah banyak. Kalau zaman kita dulu cari skateboard susah kan. Sekarang kita tinggal ke Nun, ada Oli, ada LSD, ada kayak gitu, banyak skatepark. Lebih skate shop banyak, skateparknya ada, yang main juga tambah banyak. Anak-anak kecil-kecil sekarang juga banyak yang main, lebih berkembang daripada dulu. Apa harapanmu untuk saat ini lah, kamu kembali bermain skate? Mungkin ada apa yang kamu cari untuk saat ini gitu lah? Nggak ada yang saya cari, saya nggak berharap banyak. Buat aku skateboard itu untuk kesenangan aja. Ini udah kayak passion ya. Ini saya nggak bisa lepas dari skateboard. Meskipun saya sekarang nggak jago mainnya, tapi saya seneng melakukannya. Itu sih. Trik mungkin dulu yang paling kamu seneng lakuin, sering kamu lakuin? Dari dulu paling suka trik itu oli bagus, itu seneng banget. Udah dari dulu paling suka oli. Ketika dulu kamu pengalaman ada sebuah, kamu disupport oleh brand besar lah,
bersama Volcom. Iya. Itu pencapaian yang menurut kamu? Ya apa ya? Ya seneng aja. Nggak nyangka. Ketika saya suka skateboard, saya seneng melakukan itu. Tahu-tahu dapat endorse Volcom, ya seneng aja. Tapi sebenarnya saya juga nggak ngejar waktu itu, cuman karena saya seneng banget skateboard, saya sering ikut kompetisi, alhamdulillah sering menang. Mungkin dari situ ya saya bisa dapat Volcom itu tadi. Pada waktu itu gimana tanggapan keluarga? Keluarga seneng juga gitu, bangga kayaknya mereka ngelihat ternyata skateboard ini bukan sekedar main-mainan biasa gitu loh. Dari skateboard aja kita bisa hidup kok gitu. Terus sebuah kompetisi yang mungkin sangat berkesan buat kamu, Sa. Aduh, lupa ya. Yang mana ya? Oh, waktu itu di Jogja. Karena waktu itu kan aku belum ada sponsor ya. Dan saya ngefans banget sama Indra Kubon waktu itu. Ketemu di Jogja, terus habis gitu nyapa si Kubon. Habis gitu aku bilang kalau aku ngefans sama dia ya kan. Terus tiba-tiba si Kubon itu ngelepas bajunya, terus bajuku disuruh ngelepas. Kita tuker-tukeran baju waktu itu. Nah, itu sangat berkesan itu. Hal-hal sederhana tapi buatku itu menyenangkan, itu seru, nggak terlupakan gitu. Siapa sih pemain favoritmu, Sa? Lokal, Kubon. Kubon. Untuk luar? Kalau luar dari dulu seneng Andrew Reynolds. Itu dari main PS. Karena nonton videonya itu keren gitu. Menurutmu, Sa, apa sih trik yang paling hebat yang kamu miliki? Oh, trik. Itu aku bilangnya apa ya? Ada yang bilang oli kodok, ada yang bilang 50-50 kodok, ada yang bilang rocket air to 50-50. Karena itu aku trik bikin sendiri. Dan zaman itu belum ada yang ngelakuin trik itu. Alhamdulillah aku ngetrik itu dapat best trick nasional. Waktu itu di Jakarta di acaranya, aku lupa kalau nggak acaranya Volcom Wild in the Park atau acaranya Isa itu, aku lupa. 2 kali aku ngetrik itu, yang Isa atau yang Volcom itu aku dapat best trick pakai trik itu, trik yang aku bikin sendiri. Pertanyaan terakhir, apa pesanmu buat teman-teman yang masih main skate saat ini? Yang ya mungkin anak-anak muda sekarang lah. Yang baru belajar atau yang dia lagi main ini iya. Saat ini. Main skate aja, nggak usah mikir yang lain, itu sih buatku. Yang penting kamu seneng, lakuin aja. Itu sih, nggak usah mikir-mikir kayak geng atau apa kayak gitu. Nanti itu kan bikin gap-gapan. Mendingan kamu main aja, berteman sama banyak orang, itu aja sih. Enjoy aja main skateboardnya, nggak usah mikir yang lain. Nasa, terima kasih waktunya ya. Oke. Thank you. Yuk, sampai ketemu lagi. Halo, aku Nasa. Guys, aku besok ngomong apa-apa. Delok naik para TV, para terus para get.